Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, Hikize memiliki ingatan yang baik. Meskipun aspek lain mungkin tidak sehebat staf lain, tetapi ingatannya sangat bagus. Pemburu kelas E, Cheng Jinwoo. Betulkah? Dugaan saya benar. Intuisi Haomin memberitahunya bahwa masalah ini jelas tidak sesederhana itu. Dalam hal seperti ini, intuisi An Haomin tidak pernah salah. Dia memberikan instruksi kepada staf. Semuanya hentikan pekerjaan yang ada untuk sementara waktu, dan kumpulkan semua informasi tentang pemburu peringkat De Liu Chen Hao dan pemburu peringkat Te Cheng Xiaoyu, sebanyak yang kamu punya. Sekarang, segera. Semua karyawan memiliki kemampuan tanggap darurat yang super, dan para elit layak menjadi elit. Tidak butuh waktu lama untuk laporan dikirim satu demi satu. Nyatanya, Liu Chen Hao tidak ada yang perlu diperhatikan. Terlepas dari identitas dan latar belakangnya, dia hanyalah seorang pemburu biasa. Dan kuncinya adalah Cheng Jinwoo ini. Setelah penjara bawah tanah ganda, ada 3 insiden lagi, tapi dia tidak terluka. Hikize menambahkan, dan dia hanya seorang pemburu erang. Cheng Jinwoo dan Yu Chenho bertemu saat Yu Chenho memasuki ruang bawah tanah untuk pertama kalinya. Dari kejadian itu, hanya mereka berdua yang berhasil keluar dari ruang bawah tanah hidup-hidup. Dan sekarang mereka terus-menerus menyerbu penjara bawah tanah dengan kecepatan yang mencengangkan 2 hingga 3 per hari. Pasti ada sesuatu yang terjadi di sini. Apa yang mereka lakukan? Siapa yang tahu? Tunggu sebentar. Aku mendengar bahwa baru-baru ini seorang ketua terkenal dan beberapa pemburu esrang telah menghubungi secara diam-diam, kan? Ya, ada rumor seperti itu. Dan Liu Chen Hao adalah putra dari ketua terkenal itu. Liu Minghan ingin mendirikan serikat baru. Ini adalah informasi rahasia dalam industri. Jika ini benar, maka beberapa perilaku aneh Liu Chen Hao baru-baru ini tidak sulit untuk dijelaskan. Mungkinkah? Potongan-potongan teka-teki di benak An Haomin berangsur-angsur menyatu. Itu masuk akal. Melihat perubahan ekspresi bosnya, Hikize menelan ludah dengan gugup. Seorang Haomin berkata dengan percaya diri. Anak ini adalah kebangkitan kedua. Bangkit kedua? Mata Hikize melebar. Seorang Haomin sangat yakin. Benar. Pemburu level tidak berbeda dengan orang biasa. Jika sesuatu terjadi di ruang bawah tanah, mereka akan menjadi yang pertama mati. Tapi Cheng Jinwoo selamat setiap kali lebih dari separuh orang meninggal. Namun, mungkin itu keberuntungan. Acara ketiga ini. Insiden yang disebabkan oleh Jiang Haotian dari bagian inspeksi berbeda. Menurut catatan, seorang pesulap tingkat C dan pemburu penyembuhan tingkat B bersama-sama memecahkan Jiang Haotian. Bagaimana mungkin? Tugas utama orang-orang di bagian pengawasan adalah menangani para pemburu. Selama Jiang Haotian bukan orang bodoh, dia pasti akan menyingkirkan pemburu penyembuhan level B dengan level tinggi tetapi tidak memiliki kekuatan bertarung terlebih dahulu. Bagaimana pemburu sihir tingkat C bisa menghentikannya? Pemburu sihir bukanlah lawan dari pemburu jarak dekat, apalagi para pemburu yang menggunakan pembunuhan sebagai keahlian khusus mereka. Meski tidak ada bukti, An Haomin yakin. Seong Jinwoo memperoleh kemampuan pemburu tingkat tinggi melalui kebangkitan kedua. Dan Liu Chen Hao, yang melihat kemampuan Cheng Xiaoyu secara kebetulan, ingin memasukkannya ke dalam guild yang akan dibentuk ayahnya. Dan perburuan yang sedang berlangsung sekarang adalah ujian bagi Cheng Jinwoo. Semuanya pas. Ini adalah berita eksplosif. Jika Cheng Xiaoyu benar-benar pemburu yang terbangun kedua, maka hanya Liu Chen Hao dan yang lainnya yang tahu kekuatan aslinya sekarang. Orang seperti Liu Minghan tidak dapat diterima oleh kucing atau anjing manapun. Belum lagi anggota awal guild. Sekarang adalah kesempatan bagus untuk merekrut orang yang diidentifikasi Liu Minghan. Dia bisa mengalahkan pemburu level B, yang berarti kekuatannya setidaknya di atas level B. Sebelum dia memasuki guild lain, terutama Liu Minghan, dia harus menggalinya. Karena begitu dia mengikuti ujian nilai, persaingan akan semakin ketat. Bahkan jika kekuatan Cheng Jinwoo tidak sekuat yang dibayangkan, itu tidak masalah. Gelarnya sebagai Sechon Awakener cukup menarik perhatian seluruh dunia. Lagi pula, melihat ke seluruh dunia, hanya ada segelintir kebangkitan kedua yang nyata.
Bagaimanapun, ini adalah peluang besar. Tapi jika dia sudah menandatangani kontrak dengan Liu Minghan, tidak ada yang bisa dia lakukan. Namun, kemungkinan ini sangat kecil. Tes padanya sekarang adalah bukti terbaik. Mungkin mereka belum sampai pada kesimpulan apapun. Ini menunjukkan bahwa White Tiger Guild masih memiliki peluang. Jangan buang waktu lagi. Seorang Hao Min segera berdiri dan mengenakan mantelnya. Pemimpin He, ayo pergi. Tentu saja dia tidak akan lupa memanggil tangan kanannya. Alasan mengapa An Hao Min sangat ketat dengan Hikize adalah karena dia merasa bahwa Hikize adalah kandidat terbaik untuk menggantikannya. Hikize bingung. Apa? Ketua, kita mau kemana? Kemana lagi saya bisa pergi untuk mencari pendatang baru? Kepala seksi, apakah Anda ingin pergi sendiri? Apa? Apakah ada masalah? Seorang Hao Min mengabaikan Hikize, yang masih penuh keraguan, dan berjalan keluar dengan cepat. Ini sangat aneh. Pantas saja Hikize, karena ini pertama kalinya An Hao Min pergi menyapa pendatang baru secara langsung setelah menjadi kepala seksi 2 tahun lalu. Liu Chenhao memesan 2 portal hari ini. Apalagi jarak antara kedua port transmisi tersebut relatif jauh. Untuk membuktikan dugaan sebelumnya, An Hao Min dan Hikize menempatkan tenaga kerja di dekat 2 portal untuk menunggu tim penyerang Liu Chenhao muncul. Belum ada berita. Seorang Hao Ming membeli kopi dari mesin penjual otomatis terdekat. Sudah hampir 1 jam mereka menunggu. Tapi untuk beberapa alasan, dia lebih antisipasi daripada ketidaksabaran. Aku sudah lama tidak bersemangat seperti ini. Jika tebakanku benar, dia akan menjadi pemula yang hebat. Dan itu sangat menakjubkan. An Hao Min menjadi kepala bagian di usia muda. Itu semua berkat intuisinya. Dapat dikatakan bahwa kontribusi An Hao Min terhadap pertumbuhan persekutuan Harimau Putih menjadi serikat sebesar itu dapat dikatakan sangat diperlukan. Kali ini perutnya memberitahunya. Cheng Jinwu akan memimpin White Tiger Guild lebih jauh. Meskipun mungkin tidak ada yang akan mempercayainya. Karena Seong Jinwu tidak lebih dari pemburu erang sekarang. Tapi melihat belum tentu percaya. Kalau tidak, saya tidak akan mencapai posisi saya saat ini. Sama seperti itu, saat dia sedang menatap port teleportasi tidak jauh dari sana, telepon berdering. Lonceng Jingle, Lonceng Jingle. Itu adalah panggilan Hikize. Halo, Ketua Tim He. Kepala seksi, tim penyerang Liu Chenhao telah tiba di sini. Yah, jangan terlalu bersemangat, awasi mereka dan laporkan kepadaku setiap gerakan yang mereka lakukan. Begitu, Kepala seksi. Hah? Seksi, Kepala seksi. Suara di ujung telepon tiba-tiba menjadi aneh. Bukankah anak konyol ini ketahuan? Seorang Hao Min juga menjadi cemas. Ada apa? Bicara cepat. Kepala seksi, kamu benar. Apa? Jantung Hao Min berdetak lebih cepat. Hanya Liu Chenhao dan Cheng Xiaoyu yang memasuki portal. Tentu saja. Seorang Hao Min mengepalkan tinjunya. Ketika Anda masih ragu, kami sudah bertindak. Saya pasti akan membiarkan Cheng Jinwu bergabung dengan White Tiger Guild. Bagaimanapun, saya adalah An Hao Min, kepala bagian manajemen kedua dari Persekutuan Harimau Putih. Tepat ketika An Hao Min tenggelam dalam kegembiraan ini, ujung telepon yang lain melanjutkan. Apakah saya akan melakukan sesuatu? Apakah saya akan mengikuti? Tidak, lihat saja mereka sebentar. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.